السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إن ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Allah Ta'ala telah mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan, dan bersamaan dengan itu Allah Ta'ala pun berfirman ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya. Ketika Ramadan dimulai, maka mungkin di antara kita banyak yang berpikir bahwa di musim panas ini siang cukup panjang dan bagaimana kita akan melalui 30 hari ini pasti akan sulit nampaknya. Namun sebagaimana Allah Ta'ala firmankan bahwa ini beberapa hari saja dan memang telah berlalu. Hari ini adalah hari ke-25 bulan Ramadan dan banyak sekali orang yang menulis kepada saya bahwa Ramadan ini telah berlalu dan tanpa dirasakan hal itu. Ketika Ramadan datang, pada permulaannya nampak terasa panjang, tapi ketika hari-hari berlalu tanpa terasa
bahwa bulan Ramadan ini telah berlalu. Pada hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Ramadan. Mungkin di beberapa tempat lain bersisa 4 hari lagi atau 5 hari lagi. Pada 4-5 hari ini, setiap kita harus berupaya jika ada kekurangan atau ada kekurangan di dalam mengambil manfaat sepenuhnya di bulan Ramadan ini, kita harus berupaya untuk memenuhinya pada hari-hari yang tersisa ini. Berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menutup segala kelemahan kita, mengasihi kita, dan jangan sampai Allah Ta'ala memahrumkan kita dari keberkatan Ramadan. Seperti yang saya katakan, bahwa hari ini merupakan Jumat terakhir di bulan Ramadan, yang pada umumnya disebut dengan Jumatul Wida. Orang Muslim pada umumnya, mereka menganggap Jumat ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan, dan mereka beranggapan bahwa pada hari Jumat ini seluruh doa akan dikabulkan, dan dengan melaksanakan ibadah Jumat pada hari ini, salat-salat yang tidak kita lakukan sepanjang tahun dan ibadah Jumat atau ibadah-ibadah apapun yang terlepas selama setahun itu akan terlunasi dengan melaksanakan salat Jumat pada hari ini, Ramadan terakhir ini. Tapi seorang mukmin yang hakiki tidak akan berpikiran seperti itu. Ini merupakan anggapan yang sangat keliru. Seorang Ahmadi, dan menurut hemat orang mukmin yang hakiki, pemikiran yang seperti itu merupakan sesuatu yang mengolok-olok agama justru. Adalah ihsan Allah Ta'ala yang sangat besar kepada kita, bahwa Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada kita untuk menerima utusan Allah Ta'ala dan pecinta sejati Hadrat Rasulullah SAW, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau alaihissalam telah membersihkan kita dari pemikiran-pemikiran keliru seperti itu dan memberikan bimbingan yang hakiki kepada kita. Dan beliau mengajarkan kepada kita ajaran Islam yang hakiki, dan beliau memberitahukan jalan kepada kita untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika ditanyakan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa ada tradisi di kalangan umat muslim pada Jumatul Wida ini, orang-orang melaksanakan salat 4 rakaat katanya, yang disebut dengan Qadha umri. Maksudnya adalah salat-salat yang terdahulu yang tidak dilakukan itu akan terlunasi dengan dilaksanakannya pada hari Jumat ini. Apakah itu ada bukti? Apakah boleh kita lakukan itu? Menjawab hal tersebut, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ini adalah suatu hal yang sia-sia. Beliau bersabda, orang yang secara sengaja sepanjang tahun dia meninggalkan sholat dengan niat untuk dilunasi nanti, dikodok nanti pada hari ini, orang seperti itu adalah pendosa. Dan orang yang menyesali, dia bertobat, dan dia melakukan salat Jumatul Wida ini dengan niat bahwa pada masa yang akan datang, saya tidak akan meninggalkan salat, maka orang yang seperti itu diperbolehkan. Beliau bersabda, kita akan memberikan jawaban seperti halnya jawaban Hadrat Ali radhiyallahu taala anhu. Ada suatu riwayat, Masih Maud alaihissalam mengisahkan, suatu ketika ada orang yang tengah melaksanakan salat bukan pada waktunya, pada waktu terlarang untuk melakukan salat. Ada seseorang yang mengatakan kepada Hadrat Ali, Tuhan adalah seorang khalifah. Kenapa Tuhan tidak melarang orang ini? Dia tengah melaksanakan salat bukan pada waktunya, waktu yang terlarang. Beliau bersabda, aku takut jangan sampai aku tergolong kepada orang-orang yang disebutkan di dalam ayat Ar-ra'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. yakni
कि गलत वक्त में नमाज apakah engkau merenungkan orang yang melarang seorang hamba yang tengah melakukan salat? कहीं इस आयत के नीचे मुल्ज़िम न बन जाऊं। अरायत अल्लज़ी यन्हा Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan hal ini bersabda, सल्ला, jika dalam corak penyesalan यानी dia bertobat, silakan, biarkan saja dia salat. Kenapa kita larang? Pada akhirnya dia berdoa. Ya, di dalamnya pasti ada satu keputusasaan. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम Allah Ta'ala maha mengetahui kondisi niat kita, yang untuk itu Hadrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu pun berhati-hati के मफा dalam hal tersebut, तो पढ़ने dan beliau memperhatikan. मना करते। Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Syarif, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. इसमें बस हिम्मती जरूर है, Hadrat Ali mempertimbangkan ayat tadi, अल्लाह ताला जानता है, जिसकी वजह से dan beliau tidak melarang orang tadi untuk salat. Hadrat Masih Maud alaihissalam और उस pun mempertimbangkan hal itu. करते हुए Beliau memberikan fatwa ताला ने setelah itu. कुरान में फरमाया है, Namun setelah itu beliau "लज़ी यन्हा", menjelaskan dengan jelas bahwa di dalamnya ada keputusan. Jika niatnya adalah untuk supaya bisa dikodok, नहीं रोका। dan niatnya bukan untuk islah, सामने भी इसी चीज को सामने रख, dia bahwa saya melaksanakan 4 rakaat, लेकिन ये साथ वाज़े फरमा दिया, setelah itu saya akan salat dengan dawam, katanya, boleh saja silakan. Tapi jika niatnya bukan untuk islah, maka orang seperti itu adalah pendosa. क़ज़ाए उमरी की है, Jadi di dalam jemaat Ahmadiyah ini tidak ada pemikiran seperti kodok tadi untuk melunasi salat-salat selama sepanjang tahun yang kita telah beriman kepada imam zaman, तो बाकायदगी से नमाज़ें dan kita beriman dengan syarat तो फिर तो ठीक है। bahwa kita akan menjauhkan diri dari bid'ah-bid'ah dan mendahulukan agama daripada dunia. बस जमात अहमदिया में Dan ketika क़ज़ाए उमरी ada janji untuk mendahulukan agama daripada dunia, maka bagaimana mungkin kita meninggalkan salat, meninggalkan salat Jum'ah? और इस शर्त के साथ Bagi kita, jika ada pemikiran berkenaan dengan Jumatul Wida tadi, Jumat terakhir bulan Ramadan, maka pemikirannya akan lain sama sekali, beda dengan mereka. और जब दीन को Dan bagi seorang Ahmadi yang hakiki, harus memiliki pemikiran bahwa और जुमा छोड़ना कैसे, kami dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal kepada Jumat terakhir ini, dan diiringi dengan doa dan pemikiran तो बिल्कुल और तसव्वुर bahwa sebenarnya tidak hanya Jumat, melainkan bulan ini juga, है। एमडी के लिए hari-hari yang penuh berkat ini juga, kita ucapkan selamat tinggal kepada ini semua. कि हम Dan karena बड़े भारी Jumat ini merupakan sarana untuk berkumpul dalam jumlah besar bagi kita, और इस सोच और दुआ के dan hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Ramadan, untuk itu kita berkumpul pada hari ini, जुमे को नहीं, berdoa kepada Allah Ta'ala, जुमे को ya Allah, berikanlah taufik lagi kepada kami, अदा कर रहे हैं। bahwa hari atau Jumat और जुमा क्योंकि yang telah kami lalui pada bulan Ramadan ini, keberkatan-keberkatan apapun yang telah kami raih di bulan Ramadan ini, teguhkanlah kami di dalamnya, जुमा है, dan seiring dengan segala kapasitas kemampuan kita, kualitas kita, kita sambut Ramadan yang akan datang nantinya. फिर हमने तौफीक दे Pemikiran kita harus seperti itu. और जुमे हमने रमजान में Kita mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang terkasih, bukan maksudnya kita mengatakan, pergilah kamu sudah berpisah denganku, sudah bebas dariku, karena itu kami akan melupakanmu. रमजान का Tidak seperti itu. Sekarang, kami tidak perlu lagi mengingat kamu. ये हमारी सोच, Wujud yang dicintai, yang meninggalkan untuk selama-lamanya, किया जाता कि जाओ manusia tidak mungkin melupakannya. से रुखसत हो रहे हो, इसलिए अब हम Untuk melanggengkan ingatan kepadanya, dia और अब तुम्हारी याद melakukan perbuatan-perbuatan baik सरोकार नहीं, untuk dia, atau melakukan perbuatan baik atas nama orang yang dicintai itu. मुस्तकिल छोड़ कर जाते हैं। उन इंसान Seorang mukmin akan berdoa bagi को भी नहीं बुलाते, orang yang wujud yang terkasih tadi. Ketika terjadi perpisahan sementara disebabkan karena kesibukan dan pekerjaan,
dari satu kota ke kota lain, atau dari satu negeri ke negeri lain berpindah, manusia tidak mungkin melupakan मोमिन orang itu. उनके लिए दुआएं भी करते Dan sekarang kita menggunakan fasilitas di zaman modern ini, di telepon atau ada SMS dan sebagainya. हैं और कामों Bahkan एक शहर से sekarang ada teknologi Skype, aplikasi. मुंतकिल होते हैं Dengan menggunakan aplikasi tersebut, kita bisa mendengarkan suara yang kita kasihi, yang kita cintai. Kita bisa melihat gerakan-gerakannya. जब देखते हैं Jadi, फोन पर kita tidak mengucapkan selamat tinggal kepada wujud terkasih kita, bahwa dengan mengatakan bahwa kami akan melupakan kamu selama 1 tahun atau 2 tahun, kami akan melupakan kamu, tidak ingat lagi खुशी होती है siapa kamu प्यारों की आवाज भी सुने sekarang dan siapa kamu dulu. सुकनात भी देख सकें Ketika kamu berjumpa lagi dengan saya nanti, kita lihat saja nanti apakah kita akan mengamalkan kewajiban kita kepada kamu atau memperlakukan kamu dengan penuh kecintaan. निकल जाएगी Apakah ada seorang yang melihat dalam hubungan duniawi yang seperti itu? तुम कौन हो और Jika ada yang melakukan yang seperti itu, maka orang akan mengatakan orang seperti itu adalah orang gila. जब तुम दोबारा मिलोगे Namun, तो फिर देखेंगे berkenaan dengan zat ये नहीं तुम्हारे Allah Ta'ala, yang है ये नहीं zat yang sangat terkasih, yang Rabbul Alamin, दुनियावी ताल्लुकात में yang menjadi pelindung kita, किसी ने देखा है? yang memberikan segala sesuatu kepada kita, yang Maha Rahman, Maha Rahim, करता होगा yang mengatakan पागल कहेंगे bahwa orang sempurnakanlah keimanan kepadaku. Orang wujud yang mengatakan, zat yang mengatakan, janganlah kalian putuskan hubungan jalinan ikatan denganku. रब्बुल आलमीन Zat yang mengatakan, taatilah aku. वाली है Akulah yang paling mencintai kamu di antara orang-orang mencintai. Dan aku layak untuk mendapatkan kecintaan, untuk layak untuk dicintai. पर ईमान Zat yang mengatakan bahwa segarkanlah terus rasa ingat kepadaku. कि मुझसे Kami mengatakan kepada wujud zat itu, ya Tuhan, जो ये कहता है कि मेरी बातें मानो ibadah kepada Engkau dan puasa-puasa dan hari-hari dalam और प्यार किए जाने का bilangan hari-hari yang kami telah lalui hari-hari itu dengan ibadah, dengan puasa. कहता है Sekarang kami sudah यादों को ताज़ा bebas, sudah berakhir. हम कहें Yang mana Rab? Yang mana? तेरी बड़ी मेहरबानी Sekarang kami katakan selamat tinggal kepada Engkau, dan seiring dengan perpisahan ini रोज़ों के kami akan melupakan Engkau selama 1 tahun ke depan. Dan selama tahun ke depan akan datang Ramadan, छुट्टी हो गई खत्म हो bulan Ramadan. Pada saat itu kami akan berusaha untuk mengingat Engkau lagi nantinya. अब हम इस Dan dengan syarat jika ada kesehatan atau kehidupan nanti, ada umur, के साथ अब हम kami akan berupaya untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Engkau nantinya pada bulan Ramadan yang akan datang. Jika dalam bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, मान आएगा tidak bisa melaksanakan ibadah atau kebaikan, गुजरिए तो ये याद maka Jumatul Wida kan akan datang nantinya. और बशर Pada Jumat tersebut, से तेरा जो kami akan berkumpul dan melaksanakan kewajiban kami kepada Engkau. करेंगे Kami akan melunasi segala ihsan-ihsan Engkau. पूरे रमजान के महीने में Jika ada orang yang berpikiran seperti itu, नेकी ना बजा ला सके maka orang akan mengatakan orang yang seperti itu adalah orang gila. आखिर पर जुमतुल विदा तो आना ही है Namun ada juga orang yang berpikir seperti itu, meskipun tidak dia ucapkan, tapi dia lakukan. Secara zahir dia tidak mengatakan seperti itu, tapi dari sikapnya bisa ketahuan, orang seperti itu sikapnya. Bisa kita lihat pada hari Jumat. रखता हो या इजहार करे Jika तो उसको भी लोग पागल जरूर कहेंगे लेकिन ada orang seperti itu, लोग रखते हैं जुबान से kita akan mengatakan bahwa dia tidak memiliki keimanan serendah-rendahnya pun kepada Allah Ta'ala. Jadi, tidak mungkin seorang mukmin memiliki pemikiran seperti itu. Seorang mukmin pasti akan terbersih dari pemikiran seperti itu. Seorang mukmin terus melakukan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dia dipenuhi oleh rasa syukur atas karunia-karunia Allah Ta'ala. Setelah melalui bulan Ramadan, seorang mukmin lakukan itu untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. मोमिन तो इन बातों से Ketika dia melangkah di atas perintah Allah Ta'ala, मोमिन तो अल्लाह ताला की बताई हुई नेकियों को dia mengatakan selamat tinggal kepada Ramadan, itu dengan berat hati, शुक्रगुजारी के जज्बे bahwa kami telah
selesai dari bulan Ramadan ini, namun rasa ingat kepada hari-hari ini akan senantiasa kami segarkan untuk selama-lamanya. Hal-hal yang indah, hal-hal yang baik di bulan Ramadan yang kita pelajari, kami akan terus ulangi itu. Perhatian untuk ibadah di bulan Ramadan ini, kami akan terus hidupkan itu selama-lamanya. Dan langkah kami tidak akan pernah berhenti untuk meraih kedekatan kepada Engkau. Kami telah melihat pemandangan yang aneh dari kecintaan kepada Engkau. Ketika kami melangkah kepada Engkau, maka sesuai dengan janji Engkau, Engkau berlari menuju kepada kami. Jadi bagaimana mungkin kami menyegarkan ikatan jalanan duniawi, tapi wujud yang paling dicintai, lantas kita melupakan wujud yang tercinta, yang paling tercinta, dan melupakan ihsan-ihsannya. Bagaimana mungkin seperti itu? Cara Allah Ta'ala berbuat ihsan sangat aneh sekali. Begitu besarnya ihsan Allah Ta'ala, untuk terhindar dari melupakan Allah Ta'ala, untuk mengulangi hal-hal yang indah di bulan Ramadan, 7 hari kemudian Allah Ta'ala memberikan sarana untuk mendapatkan lagi hal itu. Yang salah satunya kita lalui, yakni Jumatul Wida ini. Ada 1 tahun untuk menunggu Ramadan, tapi untuk menzahirkan rasa cinta ini kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak memahrumkan kita untuk menganugerahkan nikmat-nikmatnya. Pada hari yang ke-7, Allah Ta'ala menetapkan hari Jumat dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang meraih keberkatan-keberkatan Jumat ini, yang didapatkan pada Jumatul Wida. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumat ada beberapa detik ketika seorang Muslim berdiri untuk salat, apapun doa yang diucapkan itu akan dikabulkan. Tapi detik-detik itu sangat singkat. Waktu yang singkat itu, detik itu, pada Jumat-Jumat yang lain pun ada juga, didapatkan juga. Seperti yang didapatkan pada Jumat-Jumat terakhir di bulan Ramadan ini. Jadi setelah hari ini, kita tidak terpisah dari detik-detik kedekatan Allah Ta'ala ini. Melainkan, kita akan mendapatkan setelah 7 hari berlalu nanti. Jadi pada Jumat yang akan datang, jika ada yang mengucapkan selamat tinggal dari kebaikan-kebaikan ini, maka itu bukanlah seorang mukmin. Seorang mukmin tidak pernah mengucapkan selamat tinggal kepada kebaikan. Seorang mukmin tidak pernah terjauh dari Allah Ta'ala. Bahkan dia terus berupaya, bagaimana aku menciptakan sarana untuk mengingat kebaikan-kebaikan ini, dan bagaimana aku mencari cara-cara untuk mendekati Allah Ta'ala, dan bagaimana dan setiap kebaikan Allah akan menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Untuk itu kita berupaya untuk mencari jalan untuk kedekatan Allah Ta'ala. Tidak hanya pada hari Jumat saja. Jumat datang, maka akan ada sarana untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Melainkan Hadrat Rasulullah SAW, kita untuk segera bertemu dengan Allah Ta'ala, Rasulullah SAW mengajarkan cara kepada kita untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan cara salat 5 waktu. Dari 1 Jumat kepada Jumat yang akan datang. Dari 1 Ramadan kepada Ramadan yang akan datang. Selama di tengah-tengahnya itu akan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa dengan syarat kita terhindar dari dosa-dosa besar. Jadi untuk mendapatkan qurub ilahi, Allah Ta'ala telah menetapkan 5 waktu salat untuk rabtah dengan Allah Ta'ala. Jalinlah kedekatan dengan Allah Ta'ala dan jadilah bagian untuk mendapatkan maghfirat Allah Ta'ala dengan syarat jangan sampai secara disengaja
kita memperlihatkan kedegilan, kebandelan, dan 5 वक्त राब्ते का terjerumus dalam dosa-dosa. कि इन नमाजों के जरिए Manfaatkanlah masa-masa राब्ता रखो yang merupakan pengabulan doa ini. अल्लाह ताला की मग़फ़िरत से Hindarilah dosa-dosa dan majulah dalam kebaikan. बशर्ते के जान Revolusi yang diciptakan pada bulan Ramadan ini, segarkanlah terus, teguhkanlah terus sepanjang tahun, dan jangan sampai kalian terjerumus di dalam dosa-dosa. Tidak hanya di bulan Ramadan ini saja, melainkan sepanjang tahun, kalian बुराइयों से बचो akan menjadi orang yang layak untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala dan karunia-Nya, dan akan mendapatkan najat dari api neraka. Jadi setiap orang berjanjilah pada hari ini, supaya Jumat ini, और गुनाहों में मुलव्वस Ramadan ini, तो सिर्फ रमजान का ही महीना नहीं बल्कि तुम सारा साल menjadi अल्लाह ताला penekanan kepada kita untuk बख्शिश के melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, dan memberikan perhatian kepada kita untuk melaksanakan ibadah salat Jumat ini. Kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan dan kita pelajari, ये रमजान हमें अपनी berupayalah sepenuhnya untuk menyampaikan pada Ramadan yang akan datang. Jadi, कर्मों की अदायगी की perhatian kita kepada kebaikan yang tercipta pada bulan Ramadan ini, और जो नेकियां kita harus berjanji untuk mendawamkan hal tersebut, supaya persiapan Ramadan yang akan datang dan untuk menyambut जाने Ramadan yang akan datang, kita terus mendapatkan keberkatan itu. Supaya ketika kita masuk pada bulan Ramadan yang akan datang, kita telah menempuh satu tahapan. Dan untuk terkeluar dari Ramadan ini, kita menetapkan target yang baru, tahapan yang baru, supaya kita senantiasa maju dalam kebaikan. मुसलसल Dan रिहर्सल और तरबियत होती रहे kita lebih dekat lagi kepada Allah Ta'ala. ताकि जब हम अगले रमजान में दाखिल हों Dan kita meraih makrifat akan zat Allah Ta'ala yang lebih lagi. यहाँ से फिर अगले रमजान में से Lalu, कामयाब निकलने के लिए नए हदफ और नए टारगेट मुकर्रर करें ताकि di antara kita masih banyak बढ़ते चले जाने वाले हों yang और खुदा ताला के मजीद करीब हों harus menempuh tahapan-tahapan kedekatan kepada Allah Ta'ala. मजीद इदराक हासिल करने वाले Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita telah menempuh seluruh tahapan itu, seluruh level itu. Jika kita telah menempuh semua itu, dan kita hanya menunggu Ramadan saja, maka umur akan berlalu, भी बहुत से हैं dan tujuan kita, जिन्होंने अल्लाह ताला के target kita बहुत सी मंजिलें mungkin tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai meskipun Ramadan telah berlalu. Bahkan 1 tahun masa-masa tidak beramal tadi akan membawa kita kembali kepada masa seperti itu, seperti yang kita berdiri pada saat itu. और हमारे मकसद Khutbah-khutbah yang saya berikan pada bulan Ramadan ini berkenaan dengan takwa, doa, dan melaksanakan hukum-hukum Allah Ta'ala. Dan yang terpenting adalah perintah ibadah kepada Allah Ta'ala yang merupakan tujuan dari hidup diciptakannya kita. Lalu memberikan perhatian kepada kewajiban-kewajiban kita dan menzahirkan akhlak yang luhur. रमजान में Topik-topik berkenaan dengan itu. इनमें तकवा दुआ और अल्लाह ताला के अहकामात Setelah setiap khutbah itu, banyak sekali orang yang menulis surat kepada saya का हुक्म है bahwa kami telah हमारी जिंदगी का mendapatkan nasihat yang berharga, इसी तरह एक दूसरे के हुकूक ingatan kami menjadi segar kembali, dan kami telah mendapatkan taufik untuk memahami lebih baik apa yang Huzur sampaikan. Namun, हर खुद memang mereka mendapatkan taufik, dan ini akan memberikan faedah ketika kita menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari kehidupan kita. Seperti yang saya katakan, इस्लाम के jelaskan dengan referensi hadis-hadis, bahwa setiap Jumat memiliki kepentingan. तौफीक भी मिली Adalah penting. लेकिन अब इन बातों Tidaklah itu berkaitan dengan Ramadan saja atau Jumatul Wida saja, melainkan pentingnya Ramadan ini अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें जैसा कि मैंने अहादीस के हवाले से बताया कि हर जुमे की ketika secara अहमियत ना रमजान के abadi साथ वाबस्ता है ada perhatian kita untuk senantiasa melaksanakan salat Jumat, dan juga ada perhatian untuk melaksanakan salat 5 waktu. Ramadan ini datang untuk mengingatkan kita
bahwa dalam corak berjamaah, salat-salat, kebaikan-kebaikan, salat ibadah salat Jumat, rasa cinta untuk melakukan ibadah itu, dan perasaan untuk melaksanakan itu, jangan biarkan itu hilang, perasaan itu. Dan jagalah itu sampai datang bulan Ramadan yang akan datang. Ayat yang saya tilawatkan tadi, di dalamnya, Allah Ta'ala menjelaskan berkenaan pentingnya ibadah salat Jumat. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika sekiranya kamu mengetahui. Ayat selanjutnya artinya, dan apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Ayat yang terakhir merupakan ayat terakhir dari surat Jumat. Dan apabila mereka melihat sesuatu perniagaan dan hiburan, berlarian mereka menuju kepadanya dan meninggalkan engkau berdiri sendirian. Katakanlah, apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada hiburan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi, di sini secara khusus ditekankan untuk ikut serta dalam setiap Jumat. Ketika kalian mendengarkan azan Jumat, setiap orang sekarang mengetahui sekarang ada fasilitas jam yang sudah ditetapkan. Lihatlah itu. Ketika tiba waktunya salat Jumat, maka tinggalkanlah seluruh pekerjaan dan jual beli, perdagangan, dan datanglah untuk salat Jumat. Dan khutbah Jum'ah pun merupakan bagian dari salat. Untuk itu janganlah perlihatkan kelalaian bahwa akan sampai ketika salat sudah dimulai nanti dan ikut serta dalam salat, melainkan khutbah pun berusahalah untuk sampai ketika sebelum khutbah disampaikan, sehingga bisa mendengarkan khutbah. Pada zaman ini, Allah Ta'ala, saya pun sampaikan berkenaan ini, bahkan ini adalah sangat penting, bahwa sekarang ada fasilitas MTA kita miliki. Di Eropa atau di Afrika, di beberapa negeri, waktu salat Jumatnya lebih kurang sama. Untuk itu, jika waktunya sama, hendaknya mendengarkan khutbah khalifah. Ini adalah ihsan Allah Ta'ala kepada kita semua, bahwa Dia memberikan fasilitas kemudahan kepada kita dan menjadikan hal tersebut sebagai sarana untuk persatuan jemaat. Dan di mana jika waktunya berbeda, setiap Ahmadi pun harus tetap mendengarkan khutbah. Jika tidak bisa mendengarkan live, kan bisa mendengarkan rekaman khutbah. Dan para khotib Jumat pun hendaknya mereka menyampaikan khutbah, para mubalik juga di jemaat-jemaat sendiri, di jemaat-jemaat masing-masing pada hari itu atau pada Jumat berikutnya, hendaknya disampaikan juga khutbah yang saya sampaikan. Jika itu bisa mendengarkan pagi-pagi, jika ke arah timur, sebelah timur, itu hari siang sudah berlalu, datang khutbah pada waktu sore, maka bisa diperdengarkan khutbah ini pada Jumat yang akan datang. Ini merupakan sarana yang luar biasa untuk menciptakan persatuan di dalam jemaat ini. Bahkan Hadrat pada zaman Hadrat Masih Maud alaihi salam ini, mendapatkan ikatan yang khusus dengan ibadah salat Jumat. Dan dengan perantaraan penemuan ini, MTA, Allah Ta'ala telah menjadikan khutbah khalifah sebagai bagian darinya. Pada ayat yang kedua, Allah Ta'ala menegaskan bahwa jika kalian ada pekerjaan sibuk, maka itu bisa dilakukan pekerjaan tadi setelah salat Jumat. Jumat ini secara khusus ketika kalian datang untuk melaksanakan salat Jumat, maka
फिर दूसरी आयत pekerjaan-pekerjaan duniawi pun akan mendapatkan keberkatan. कि अगर Dan dengan tidak mengikuti ibadah salat Jumat, तुम जुमे से पहले dengan alasan ini mengganggu pekerjaan urusan duniawi saya, bisnis saya, ini tidak hanya berbahaya, bahkan merugikan diri sendiri. Memberikan buah dari suatu pekerjaan dan keberkatan adalah tugas Allah Ta'ala. बरकतों के वारिस बनो। Untuk itu, ingatlah, बस जुमे में jika शामिल ना होना tidak taat kepada perintah Allah Ta'ala, दुनियावी काम मुतासर हों maka tidak akan ada keberkatan dalam pekerjaan kalian. कि खुद नुकसानदेह अपने लिए। किसी भी Jika kalian taat, maka akan ada keberkatan dalam pekerjaan kalian. डालना Lalu Allah Ta'ala berfirman, jual beli kalian, bisnis kalian, कि अगर dan permainan, hiburan kalian, jangan sampai itu menghalangi kalian dari salat Jumat, ibadah salat Jumat. Secara khusus pada zaman ini kita lihat bahwa zaman ini बनोगे तो काम में बरकत पड़ेगी। ini memiliki ikatan yang khusus dengan zaman Masih Maud alaihissalam. Untuk itu secara khusus bahwa दुनियावी कार tijarat, jual beli kalian yang tidak hanya bersifat lokal saja. Pada zaman Rasulullah SAW, perdagangan itu bersifat lokal. Memang ada satu kafilah, satu kota ke kota lain, tapi itu terbatas cakupannya. Tapi pada zaman ini, jual beli ini tidak hanya bersifat lokal, melainkan internasional, bahkan global. Kalian lebih sibuk lagi. ये हिदायत है। Untuk itu, begitu juga hiburan मुकामी नहीं atau kesibukan duniawi kalian yang bersifat global, internasional, sehingga tidak ada terasa lagi waktu, perbedaan waktu. तक मौजूद होते थे। अब मुकामी नहीं रही तिजारत बल्कि बैन अल-अक़वामी Seorang mukmin तुम्हें bagaimanapun मसरूफ रखती हैं। harus memperhatikan pentingnya salat Jumat. खेल है, Karena दुनियावी मसरूफियात हैं setiap mukmin जो बैन अल-अक़वामी होने के fokus utamanya adalah untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. हदूद का लिहाज नहीं रखते। Dan इनमें inilah yang harus menjadi fokus utama setiap mukmin. Hadrat sahabat Rasulullah SAW बहरहाल disebabkan karena kuat kudsiyah beliau SAW telah suci sedemikian rupa, क्योंकि एक मोमिन dan mereka senantiasa menjadikan tujuan की रजा हासिल keridhaan Allah Ta'ala menjadi fokus utama mereka, sehingga tidak bisa kita beranggapan berkenaan mereka bahwa mereka meninggalkan salat Jumat disebabkan karena hiburan dan permainan, atau disebabkan karena waktu-waktu bisnis lokal yang bersifat lokal itu mereka bisa mengatur itu. Pastilah gambaran dari ayat tadi adalah menggambarkan zaman ini, yakni zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam, कि वो कारोबारों और खेल कूद की di mana जुमा छोड़ ketika fokus utama terhadap agama itu तौर पर terasa timbul degradasi dan urusan dunia terus mendapatkan kemajuan. Mereka sibuk 24 jam untuk hiburan, permainan, dan jarak dunia saat ini menjadi kecil. Dengan duduk di depan TV, kita bisa melihat seluruh dunia, hiburan, permainan. दीन की तरजीह Setiap saat itu bisa kita dapatkan di rumah dengan duduk di depan TV saja. Allah telah berfirman, pada saat seperti itu, jika kalian meluruskan, memperbaiki fokus utama kalian, ingatlah bahwa kalian akan menjadi मीडिया के जरिए घर बैठ mendapatkan karunia Allah Ta'ala. की Yakinlah bahwa apa yang Allah telah berikan ini lebih baik daripada hiburan yang kamu dapatkan. Dan बैठे मिल रही होंगी Allah Ta'ala maha pemberi rezeki. कि ऐसे वक्त में Dialah yang menjadi asal dari segala rezeki. तो याद रखो कि अल्लाह Dialah maha pemberi rezeki. यकीनन अल्लाह ताला Jika kalian taat kepada perintahnya dan menjaga ibadah salat Jumat, से बहुत ज्यादा है maka और अल्लाह ताला rezeki duniawi pun akan kalian dapatkan dan mendapatkan keberkatan juga. Dan ये जिसकी तरफ से kita harus memperhatikan pentingnya ibadah salat Jumat ini. Kita orang yang beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, bagi kita तुम उसकी बात मानते हुए tidaklah अपने जुमों की हिफाजत करोगे etis dari sisi manapun दुनियावी kita hanya membatasi Jumat ini pada bulan Ramadan saja atau pada Jumatul Wida saja. समय जुमे की इस Pentingnya salat Jumat ini, untuk menyegaskan lebih detail lagi, saya akan sampaikan beberapa hadis Hadrat Rasulullah SAW berkenaan dengan pentingnya salat Jumat dan keberkatannya. Beliau bersabda pada suatu kesempatan bahwa ketika datang hari Jumat, maka di setiap pintu masjid ada seorang malaikat
menulis, dia mengabsen orang yang datang pada pertama kali, dia menulis, dan begitu selanjutnya, orang yang datang kedua, secara berurutan. Ketika imam berdiri untuk khutbah, maka malaikat menutup registernya, daftar absensi tadi. Jadi, orang yang datang terlambat, maka dia akan termasuk di dalam orang yang terakhir di daftar tadi, sehingga ganjaran yang dia dapat pun sedikit. Orang yang datang di terakhir ketika salat Jumat diriwayatkan akan mendapatkan telur saja, tapi yang datang di awal mereka mendapatkan unta. Jadi permisalan ini menjelaskan kepada kita bahwa jangan kalian menganggap ketika kalian duduk di masjid ini dan menunggu waktu datangnya tibanya waktu salat Jumat ini adalah menyia-nyiakan waktu. Jangan berpikir seperti itu. Melainkan orang yang seperti itu layak untuk mendapatkan ganjaran, yakni orang yang datang segera di awal. Dan orang yang datang kemudian, yang datang terlambat, orang yang datang di awal tadi mendapatkan keistimewaan. Orang yang datang di awal, dia duduk di masjid, berzikir ilahi, pasti ini akan menimbulkan kedekatan kepada Allah Ta'ala. Berkenaan pentingnya hal itu, dalam suatu kesempatan, Hadrat Rasulullah SAW bersabda, orang-orang pada hari kiamat, dari sisi salat Jumat, duduk di depan Allah Ta'ala, yakni datang di awal, kedua, dan ketiga, dan keempat. Dan perawi mengatakan, yang keempat, dari sisi duduk di hadapan Allah Ta'ala, dia jauh dari Allah Ta'ala, yang terjauh. Pada suatu kesempatan, Hadrat Rasulullah SAW bersabda, datanglah, biasakanlah untuk datang salat Jumat, dan duduklah di dekat imam, dan orang yang duduk di belakang, maka dia akan tertinggal di surga. Meskipun dia termasuk dalam orang-orang yang masuk surga. Jadi, semua hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya salat Jumat ini penting. Terlepas apakah Jumat itu datang pada bulan Ramadan, atau pada Ramadan terakhir, atau dalam hari-hari pada umumnya, hari-hari lainnya. Maksud orang yang ada di belakang di surga tadi, bahwa manusia disebabkan karena kelalaiannya dan tidak mementingkan ibadah salat Jumat, meskipun dia memiliki banyak kelebihan, tapi dia dimahrumkan dari surga, atau dia menjauhkan Allah Ta'ala dari dirinya sendiri. Disebabkan karena tidak mementingkan ibadah salat Jumat, orang itu mulai bermalas-malasan untuk salat Jumat. Berkenaan dengan hal itu, Hadrat Rasulullah SAW memperingatkan, beliau bersabda, orang yang secara berturut-turut meninggalkan salat Jumat selama 3 kali secara sengaja, maka Allah Ta'ala mencap hatinya. Jadi, orang-orang yang menganggap sepintas lalu ibadah salat Jumat ini merupakan peringatan besar bagi orang seperti itu. Maksud dari mencap hatinya itu adalah mereka tidak mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan, dan tidak juga mereka akan menjadi orang-orang yang meraih kecintaan Allah Ta'ala. Jadi, dari setiap hadis ini, jelaslah bahwa setiap Jumat ini adalah penting. Dan kita harus berupaya sepenuhnya untuk ikut serta dalam ibadah salat Jumat. Tapi ada beberapa keterpaksaan sehingga orang tidak bisa datang. Dan Allah Ta'ala sendiri pun memberikan cuti juga kepada kita. Allah Ta'ala tidak zalim. Orang yang dikecualikan untuk ibadah salat Jumat ini, berkenaan mereka, Rasulullah SAW bersabda, hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang yang sakit. Semua kategori orang ini termasuk ke dalam kategori terpaksa. Bagi mereka tidak diwajibkan, tidak diwajibkan untuk salat Jumat, dikecualikan. Perlu disampaikan juga, ada beberapa wanita menulis kepada saya, bahkan melontarkan keberatan kepada saya, bahwa terkadang para pengurus melarang kami untuk datang salat Jumat ini karena anak-anak kami berisik. Wanita dan anak-anak, Rasulullah sendiri mengecualikan wanita dan anak-anak ini untuk hadir ibadah salat Jumat. Untuk itu yang lebih baik adalah jika tidak ada pengaturan tempat terpisah untuk anak-anak,
Di sana wanita tidak perlu datang ke masjid. Memang tidak diwajibkan bagi wanita, tapi diwajibkan bagi pria. Telah ditanyakan kepada Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan datangnya ibadah salat Jumat bagi para wanita. Beliau bersabda, sesuatu yang terbukti dari sunnah dan hadis, apa perlunya kita untuk memberikan tafsir lebih dari itu? Hadrat Rasulullah SAW telah mengecualikan wanita. Lantas, perintah ini hanya untuk laki-laki saja, Jumat ini. Jadi, bagi para pria, diwajibkan untuk ibadah salat Jumat. Jika dia tidak sakit, dan tidak ada keterpaksaan yang jaiz, maka bagaimanapun dia harus datang ibadah salat Jumat. Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan pentingnya ibadah salat Jumat, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, dan berkenaan dengan pentingnya Jumat ini, pada zaman beliau, pada tahun 1895, beliau hendaknya dicanangkan kepada pemerintah supaya diberikan cuti selama 2 jam untuk pegawai pemerintahan. Dan beliau mulai meminta tanda tangan dari umat muslim. Tapi saat itu Maulwi Muhammad Hussein menulis selebaran bahwa memang upaya ini bagus, tapi jangan sampai ini dimulai oleh Mirza Sahib, kata Mirza Ghulam Ahmad. Kita harus melaksanakan ini sendiri, jangan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Masih Maud Islam bersabda, kami tidak hobi untuk menjadi terkenal. Silakan Tuhan lakukan sendiri. Lalu Hussein Batalwi tadi tidak mengupayakan lagi. Tidak juga dia dan tidak juga ulama-ulama lainnya mengupayakan itu untuk mendapatkan cuti 2 jam dari pemerintah. Tapi bagaimanapun, dalam satu kesempatan, beliau alaihissalam menulis memorial kepada pemerintah Inggris. Beliau memuji pemerintah Inggris juga dan mengucapkan terima kasih bahwa Syai Masjid di Lahore itu telah dibebaskan oleh pemerintah Inggris dan dikembalikan lagi haknya kepada umat muslim. Lalu ada masjid lain lagi yang dikuasai oleh kereta api. Itu telah dibebaskan dan diserahkan lagi kepada kaum umat muslim. Namun, ada satu harapan lagi dari Masih Maud alaihissalam, jadi umat muslim yang masih tersisa katanya, dan mereka berharap ketika mereka mendapatkan pengabulan dikabulkan oleh pemerintah Inggris, ada satu perintah harapan lagi supaya pada hari Jumat ini, hari Jumat merupakan hari yang agung bagi umat Islam, dan Quran Syarif menetapkan hari Jumat ini sebagai hari libur, dan sehingga Al-Quran Syarif, dalam surat Al-Quran Syarif ada surat yang khusus namanya surat Jumat. Ketika ada azan pada hari Jumat, maka tinggalkanlah seluruh pekerjaan duniawi, lalu berkumpullah di masjid untuk ibadah salat Jumat, dan lakukanlah ibadah salat Jumat dengan segala persyaratannya. Orang yang tidak mengamalkan itu, dia adalah pendosa, dan hampirlah dia terkeluar dari Islam. Dan sedemikian rupa banyaknya perintah untuk melaksanakan salat Jumat di dalam Quran Karim, tidak sebanyak itu berkenaan dengan salat Id. Jadi, semenjak Islam ini zahir, itu ibadah salat Jumat, hari Jumat selalu diliburkan selama 800 tahun. Ketika raja-raja Islam berkuasa, hari Jumat ini selalu diliburkan. Di negeri ini ada 3 kaum, Hindu, Kristen, dan Muslim. Hindu dan Kristen mendapatkan libur pada hari Minggu, diberikan untuk melakukan ritual ibadah mereka. Tapi pihak Islam, umat Muslim, mereka belum mendapatkan cuti pada hari Jumat, dan mereka mahrum dari itu. Kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh pemerintah Inggris kepada kita, jika pemerintah Inggris memberikan libur pada hari Jumat kepada umat muslim, maka ini layak untuk ditulis dengan tinta emas. Dan ini merupakan hal yang luar biasa bagi umat muslim. Lalu beliau menulis,
jika pemerintah अगर ये एहसान भी किया गया कि आम memberikan cuti pada hari Jumat, jika tidak mungkin berikan cuti setengah hari saja, ये दर था maka tidak ada yang lebih membahagiakan lagi dari ini bagi pemerintah jika bisa meliburkan pada hari Jumat atau setengah hari libur. Jadi saat ini para ulama yang menuduh Masih Maud alaihissalam sebagai antek Inggris, या अगर ना हो सके तो निस्फ दिन की ही तातील देते तो lihatlah Masih Maud alaihissalam telah berupaya untuk दिलों को खुश करने के लिए ज्यादा कोई memberikan hak-hak umat Islam kepada pemerintah Inggris. आज Tidak ada ulama lain yang berupaya seperti beliau. आज में नाम निहाद इल्जाम लगाते हैं Bagaimana beliau berupaya untuk अंग्रेज हुकूमत मुसलमानों के मजहबी mengupayakan pentingnya ibadah salat Jumat. आई तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने Jadi Allah Ta'ala telah menumpukan ini di pundak beliau, tugas ini. ये ज़माना जिसमें इस्लाम की अहमियत Hendaknya dengan perantaraan perbuatan dan amalan kita harus zahir ajaran Islam yang hakiki. Kita harus berjanji bahwa Ramadan yang datang untuk membawa keberkatan dan meninggalkan keberkatan kepada kita, jadikanlah kita itu sebagai bagian dari kehidupan kita. बस हम जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करने वाले हैं हमारे हर Janganlah kita menjadi gambaran Islam untuk hanya sebulan saja, melainkan harus abadi dan kita harus berjanji untuk itu. रमज़ान जिन बरक़ात को लेकर आया था और जो बरक़ात छोड़कर जा रहा है उसे हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है इंशाअल्लाह। हमने इस्लाम की Dan zaman Masih Maud alaihissalam adalah memiliki ikatan khusus dengan ibadah salat Jumat. मुस्तकिल Berkenaan dengan itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ada satu dua kutipan, saya akan sampaikan. Beliau bersabda, Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat, inilah Islam, बात की तो जो inilah agama yang dinamakan Islam. Lalu di antara nikmat-nikmat itu adalah hari Jumat juga, हमारी जिम्मेदारी yang merupakan nikmat yang sempurna, mengisyarahkan मसीह मौद अलैहिस्सलाम juga kepada hal itu. Liudhirahu ala dini kulli, पेश करता हूँ। एक जगह आप फरमाते हैं di dalam corak itu pun dalam corak Jumat yang luar biasa, जिसका नाम इस्लाम रखा है karena फिर इस Allah Ta'ala telah mengkhususkan ibadah Jumat itu pada zaman जिस रोज bagi Masih Maud alaihissalam. Lalu beliau menekankan, beliau bersabda, saya katakan sejujurnya bahwa ini merupakan program yang Allah Ta'ala ciptakan untuk bagi orang-orang yang beruntung. Berberkatlah mereka yang mengambil manfaat dari ini. Kalian yang telah menciptakan hubungan denganku, jangan sampai kalian takabur bahwa apapun yang akan kalian dapatkan tadi telah didapatkan. Memang benar, आप फरमाते हैं kalian सच कहता हूँ telah beruntung. गरीब है जो अल्लाह Mereka ताला के लिए disebabkan karena mengingkari, sehingga mereka telah membuat Allah Ta'ala murka. Dan तुम लोग जिन्होंने मेरे साथ ताल्लुक पैदा किया है kalian telah, tapi yang pada hakikatnya adalah kalian telah sampai kepada उन मुनकरों की sumber mata air ini yang telah Allah ciptakan untuk mendapatkan kehidupan abadi. Yang tersisa adalah meminum air itu. Jadi mintalah karunia Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberikan air itu kepada kita, खुदा ताला के गजब से karena itu tidak bisa kita dapatkan tanpa Allah Ta'ala. Aku meyakini bahwa orang yang minum dari mata air itu, dia tidak akan binasa. Karena air itu menganugerahkan kehidupan dan menyelamatkan dari kehancuran dan menyelamatkan kita dari serangan syaitan. Bagaimana cara untuk mendapatkan air itu? Inilah Allah Ta'ala menegakkan dua hak itu kepada kalian dan amalkanlah itu. Salah satu di antaranya adalah hak kepada Allah Ta'ala, kewajiban kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah kepada makhluknya. Jadi pada hari ini kita harus berjanji से बचाता है और शैतान के हम bahwa महफूज करता है इस चश्मे से सैराब kita akan menjadi orang yang memenuhi janji beat कि खुदा ताला ने जो dan तुम पर कायम किए हैं उनको बहाल करो और पूरे kita harus berupaya untuk melaksanakan kewajiban Allah Ta'ala dan makhluknya sebagaimana seorang mukmin diharapkan untuk melakukan itu dan sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan, yang penzahirannya कि हम telah disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. बैत को Keberkatan Ramadan ini jadikanlah itu sebagai bagian dari hidup kita, insyaallah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Amin. उसी तरह अदा करने की कोशिश करेंगे जिस तरह एक मोमिन से तवक्को की जाती है।
और जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया और जिसका इजहार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। रमज़ान की बरक़ात को हम हमेशा अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अद्लि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वद्'ऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।